Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya yang dicintai Allah, dirahmati Allah. Hamdan wa syukran lillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu agar kita semuanya tetap terhubung dengan Nur Muhammad dan Hakikat Muhammad. Di kolom komentar silahkan. Hadirin sahabat semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ang taqulu yaumil qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari punggung sulbi, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi supaya nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hal ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam hayat ini kalau betul-betul kita tafakuri, kita hayati dengan jernih, tentu kita merasakan terkejut dengan ayat ini yang luar biasa. Karena ini ayat menggugah hati. Di dalam ayat ini Allah memberitahu pada segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, manusia yang ada di dunia ini semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya yakni waktu di dalam rahim ibunya. Menurut keterangan hadis Bukhari di dalam bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9, Rasulullah telah menerangkan bahwa dipersaksikannya di alam arwah di waktu kandungan berumur 6 bulan, di kandungan ibunya di waktu 4 bulan. Menurut firman Allah, supaya di hari kiamat jangan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut ayat ini, kita semua sebagai manusia jangan leha-leha atau jangan hidup terlena, karena kita diamat-amati supaya jangan lupa pada Allah Sang Pencipta alam semesta ini, Tuhan kita semuanya. Dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri, sebagaimana keterangan dari Imam Ghazali di sana berbunyi istafti qalbaka, istafti qalbaka, istafti qalbaka wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah hatimu, dan tanyalah hatimu walau orang lain memberi fatwa. Sahabatku, disinilah kita harus teliti, harus jeli untuk mentafakuri ayat-ayat yang dipersangkutkan, yang khususnya yang bersangkutan dengan perasaan yang ada di dalam hati kita, karena ayat ini memberi perangsang pada kita masing-masing supaya hati kita ini jangan tertidur, jangan ketiduran, dan jangan terlena. Karena sehingga kita terlena dengan apa yang ada di dunia ini, nanti kita akan lupa akan tugas hidup kita selaku hamba Allah yang tidak boleh kita lupakan. Lupa menjalankan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadisnya. Dan di dalam ayat di atas Allah telah memberi peringatan kepada kita semua agar kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat pada Allah?
Di sini kita harus bertanya kepada hati yang jujur. Jangan membohongi diri kita sendiri. Karena di sini bukan ditanya ingat pada namanya, tapi di sini ditanya ingat pada Tuhannya, kepada Allahnya yang diberi nama Tuhan. Kenapa pertanyaannya seperti ini? Karena banyak sekali orang yang cuma ingat kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya, bukan ingat kepada Tuhannya. Hadirin, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Yang kedua, kita harus vakum bidawahir sesuai dengan hukum-hukum. Dan yang ketiga, kita harus memakai hati yang jujur. Baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Karena kalau dijawab dengan hati yang bainahum, hati yang biasa, selayaknya manusia biasa, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sahabat tilawah semuanya yang dirahmati Allah, ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita. Karena ayat di atas, Tuhan mengamat-ngamati, jangan sampai lupa kepadanya. Juga banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa kepada Allah, kepada Tuhan. Contohnya di dalam surat ke-33 ayat 41, Tuhan memberi perintah sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah dzikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Tuhanmu dengan sebanyak-banyaknya ingat. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullah. Nah, itu di sana kita disuruh banyak mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat. Kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, pasti tidak akan terpanggil kita. Kita akan terpanggil secara spontan. Terus kita akan mengusahakan supaya kita terus-menerus ingat kepada Allah, kepada Tuhan kita semua. Bahkan ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingat kepada Tuhan harus fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumil lak. Ingatnya kepada Tuhan harus sebing bilangan napas dan kedipan mata. Hadirin, sahabat tilawah semuanya, apalagi keterangan di dalam surat ke-7 ayat 205. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asari wa la takum minal ghafilin. Yang artinya, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Sahabatku, fadhkur di sini dengan arti ingat. Ingat itu pekerjaan hati. Sedangkan hati itu kalau kita rasakan bukan pekerjaan lisan, tetapi adalah pekerjaan hati. Bisa ingat kalau ada pemberian dari dua panca indera, ialah telinga dan mata. Kalau tidak ada pemberian dari kedua panca indera tersebut, tidak akan ada di dalam hati. Cobalah kita rasakan sendiri. Bisa ingat kepada yang kamu belum ketahui? Bisakah kita mengingat kepada yang belum kita ketahui? Jawabannya tidak mungkin. Tapi awas, menafsirkan pendengaran dan penglihatan di sini bukan pendengaran atau penglihatan su'aul basiroh, tapi pendengaran dan penglihatan ainul basiroh dan hakul basiroh. Karena kalau penglihatan su'aul basiroh ini cuma bisa mendengar dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan, hewan, dan lain sebagainya yang sama-sama kita lihat. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai derajat tingkat ainul basiroh dan hakul basiroh, cuma orang-orang tertentu saja. Ini cuma mengingatkan supaya jangan menafsirkan
kepada pendengaran atau penglihatan su'aul basirah. Disinilah kita harus berhati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan. Jadi harus teliti dan ditafakuri dengan lebih mendalam terlebih dahulu, supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam. Untuk ingat dengan sebenar-benarnya kepada Tuhan, kita harus suluk, harus pendakian, harus spiritual terlebih dahulu kepada guru untuk dituduh dengan istilah mursid yang benar-benar ahli di bidang tersebut. Kenapa? Karena tidak semua kiai, ajengan, dan ustadz yang bisa mengajarkan hal ini. Tapi ada kekhususan para arif billah yang bisa untuk hal ini. Dengan sangat pentingnya untuk mengingat Tuhan, kita harus berusaha sekuat mungkin, karena kalau kita lupa kepada Allah, kita lupa kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti kita akan lupa. Jangan sampai kita menyalahkan orang tua kita karena tidak diberitahu tentang hal ini. Kalau kita lupa kepada Allah karena tidak diberitahu oleh kedua orang tua, itu tidak bisa menghisab kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 7 ayat 173 surat Al-A'raf sudah memberi peringatan kepada kita yang berbunyi, "Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun." Artinya, atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Itulah sahabatku, semoga peringatan ini mengingatkan kita kembali kepada Tuhan, seraya kita semuanya diberi peringatan, diberi keselamatan, dan diberi keridhaan, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian dan kekurangannya dan perhatiannya. Dan jangan lupa di like, subscribe jika video ini membantu dan bermanfaat. Yang benarnya dari Allah, yang salahnya itu dari kebodohan saya sendiri. Salam tilawah semesta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.